Halo, aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu mungkin mendengarkan ini di sela-sela rapat yang tiada akhir, di antara tumpukan laporan, atau mungkin setelah seharian menghadapi tatapan sinis dan sikap acuh dari anak-anak yang dulu kamu kira akan menghormatimu. Aku di sini untuk kamu, seorang guru. Ya, kamu yang hatinya pernah begitu bersemangat saat pertama kali masuk ke ruang kelas, yang dulu bermimpi menjadi penerang di tengah gelapnya kebodohan, yang rela menahan lapar, lelah, bahkan menunda mimpi pribadimu demi generasi yang akan datang. Tapi hari ini, dunia terasa begitu asing, bukan? Teknologi yang dulu kamu harapkan akan membantu, justru kini perlahan menggantikan peranmu. AI, aplikasi belajar otomatis, chatbot yang bisa menjawab soal dengan cepat. Seolah semua orang mulai bertanya, masih pentingkah ada guru? Dan tidak hanya itu, perilaku murid yang dulu begitu menghormatimu, kini kadang menusuk dari belakang. Kata-kata yang kasar, sikap tidak sopan, bahkan ancaman laporan ketika kamu hanya ingin mendisiplinkan dengan kasih. Sakit. Ya, aku tahu itu sakit. Kamu bukan hanya kelelahan secara fisik, tapi hatimu yang paling lelah. Terkadang, kamu hanya ingin menyerah, bertanya, untuk apa aku bertahan? Tapi kamu tetap ada, kamu tetap berdiri, kamu tetap mengajar, dengan senyum yang mungkin mulai kamu paksakan. Hari ini, aku tidak akan menghakimimu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini, aku mengerti. Dan di sisa waktu ini, izinkan aku menemani hatimu yang lelah itu. Kita bicara dari hati ke hati, tentang bagaimana kerasnya menjadi guru di zaman ini. Pernah nggak sih, bapak atau ibu guru merasa, aku kok kayak nggak dihargai ya? Sudah capek-capek mengajar, menyiapkan materi, berdiri seharian di depan kelas, tapi yang didapat hanya tatapan sinis. Atau bahkan suara sumbang dari siswa. Dulu, guru di gugulan ditiru. Sekarang, guru dimaki, difitnah, bahkan dilaporkan ke pihak berwajib hanya karena menegur. Susah ya? Menjadi guru di zaman yang katanya modern ini justru terasa makin berat. Bukan hanya karena tuntutan kurikulum yang terus berubah. Bukan hanya karena dituntut harus melek teknologi dan adaptif terhadap zaman. Tapi juga karena menghadapi generasi yang jujur saja sulit diajak berbicara dari hati ke hati. Anak-anak sekarang kadang merasa lebih tahu segalanya karena mereka punya internet. Kadang merasa tak butuh nasihat karena semua ada di Google. Mereka bisa bertanya pada AI, tapi tak bisa belajar bagaimana cara bersikap santun pada guru. Sedih, ya? Guru yang dulu dianggap pahlawan tanpa tanda jasa, kini kadang dianggap pengganggu kenyamanan. Tiap kali mau menegur anak, rasanya harus berpikir panjang. Takut dikira mengintimidasi, takut diviralkan, takut dilaporkan ke orang tuanya, yang kadang juga tak mau mendengar penjelasan dari sisi guru. Sampai-sampai ada guru yang bilang, saya lebih takut menghadapi wali murid daripada muridnya sendiri. Lucu ya? Tapi juga perih. Apa artinya menjadi guru kalau tak bisa lagi mendidik? Apa artinya berada di sekolah kalau hanya bisa mengajar tapi tak boleh menanamkan nilai? Apa harus diam ketika anak berbicara kasar? Apa harus pura-pura tak tahu saat anak mencontek atau menyakiti temannya? Apa harus tersenyum saja ketika dihina karena khawatir nanti malah kita yang disalahkan? Kalau begini terus, siapa yang melindungi guru? Siapa yang mendengarkan suara mereka? Guru juga manusia, punya hati, punya perasaan, punya keinginan untuk dihormati. Bukan dipuja, cukup dihormati, untuk bisa mengajar dengan damai, tanpa rasa takut. Dan di balik semua tekanan itu, masih banyak guru yang tetap memilih bertahan. Karena apa? Karena cinta, karena harapan, karena ingin. Setidaknya, 1 dari 100 siswanya tumbuh menjadi manusia yang baik,
yang tahu apa itu hormat dan siapa yang pernah menuntunnya di masa sekolah. Apa aku masih berarti? Itu kalimat yang terkadang muncul di dalam kepala seorang guru. Bukan karena ingin dipuja, bukan karena haus penghargaan, tapi karena di balik semua kelelahan, pengabdian, dan tekanan, ada satu kerinduan sederhana, dihargai sebagai manusia. Kadang, ketika duduk sendiri di ruang guru yang sunyi, hati ini bertanya, apa aku sudah gagal mendidik? Apa dunia ini sudah tak butuh lagi seorang guru seperti aku? Karena yang terlihat hari ini adalah betapa mudahnya orang menghakimi tanpa tahu kisah di balik suara yang menegur karena peduli. Dulu, menegur murid berarti menunjukkan kasih. Sekarang, menegur bisa berarti diancam, difitnah, bahkan disidang. Dulu, ketika seorang murid bersalah, orang tua dan guru berdiri bersama untuk mendidik. Sekarang, kadang guru berdiri sendiri, disalahkan karena mencoba membenarkan, dicaci karena ingin anak itu tumbuh lebih baik. Di mana letak hormat? Di mana letak kepercayaan? Bukankah aku hanya ingin mereka tumbuh menjadi manusia yang lebih baik? Tapi setiap niat baik seolah harus dikemas manis, tanpa luka. Padahal pendidikan tak selalu manis rasanya, karena hidup pun tak selalu memberi gula. Dan terkadang kita menangis dalam diam, bukan karena lemah, tapi karena merasa sendiri di jalan yang seharusnya kita tempuh bersama. Aku guru, bukan mesin pengajar, bukan konten AI, bukan tukang transfer ilmu. Aku manusia yang mencintai, yang merasa, yang terluka, dan tetap memilih untuk hadir, walau tak selalu dimengerti. Kadang aku bertanya, apa salahnya menjadi guru di zaman sekarang? Dulu profesi ini dihormati. Guru adalah orang tua kedua, tempat anak-anak dibentuk, dididik, dan diarahkan. Tapi hari ini, guru justru harus menunduk, bukan karena rendah hati, tapi karena takut salah langkah. Takut suara tegasnya disalahartikan, takut tangannya yang menunjuk dianggap kasar, takut niat baiknya untuk membentuk malah dianggap mencederai. Ada rasa nyeri yang tidak bisa dijelaskan saat perjuangan untuk membentuk akhlak dianggap sebagai gangguan. Ketika niat untuk menyelamatkan generasi justru dianggap menghambat kebebasan. Padahal banyak guru yang tiap malam masih menyiapkan materi dengan hati, mengoreksi tugas satu persatu meski mata sudah berat, menyisipkan nasihat kecil di balik pelajaran matematika dan bahasa, hanya supaya murid-muridnya tahu bahwa masih ada orang dewasa yang peduli dan tak ingin mereka tersesat. Tapi, apakah itu dilihat? Apakah itu dianggap? Kini guru bukan hanya lelah mengajar, tapi juga lelah membela diri. Lelah menjelaskan maksud yang sebenarnya tulus. Lelah menahan sakit saat dijatuhkan oleh orang tua murid, oleh sistem, bahkan oleh anak didiknya sendiri. Kadang air mata ini turun, bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu sering kuat tanpa dipahami. Kita ini bukan robot pendidikan. Kita ini manusia yang juga ingin dihargai, didengarkan, dan dipahami. Tapi dunia seperti menutup telinganya. Apa gunanya dedikasi kalau yang dilihat hanya satu kesalahan? Apa gunanya cinta kita pada murid kalau yang dicatat hanya satu teguran yang disalahpahami? Aku tahu, kita tak minta dipuja. Kita hanya ingin sedikit dimengerti. Tapi, jika kamu adalah seorang guru yang sedang merasa lelah dan nyaris menyerah, dengarkan aku sebentar, ya. Kamu tidak sendiri. Ada banyak guru lain di luar sana yang juga menahan air mata di balik papan tulis, yang tetap mengajar meski hatinya remuk karena merasa tak dianggap, yang tetap datang setiap pagi bukan karena gaji besar, tapi karena ada cinta yang tak bisa dijelaskan logika. Dan tahukah kamu, cinta itu masih hidup, masih berharga, masih dibutuhkan. Dunia boleh berubah, teknologi boleh canggih,
AI boleh menggantikan banyak hal. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa digantikan, ketulusan manusia yang mengajar dengan hati. AI mungkin bisa menjelaskan rumus, menjawab soal, menilai ujian. Tapi AI tidak punya tatapan mata yang membuat siswa merasa dipercaya. AI tidak bisa menggandeng pundak seorang murid yang kehilangan semangat. AI tidak punya hati untuk memahami kenakalan yang lahir dari luka yang belum sembuh. Dan kamu punya itu semua. Kalau hari ini kamu merasa tidak dihargai, percayalah benih yang kamu tanam tidak sia-sia. Mungkin kamu tidak akan langsung melihatnya tumbuh. Mungkin kamu tidak akan langsung mendapat ucapan terima kasih. Tapi ada jiwa-jiwa kecil yang suatu hari akan tumbuh besar. Dan dalam hati mereka akan terukir nama seseorang yang pernah menyentuh hidup mereka. Dan itu adalah kamu. Tak semua orang akan melihat perjuanganmu, tapi Tuhan melihat. Dan anak-anak itu suatu hari nanti akan mengingat, tetaplah kuat meski tidak disorot, tetaplah sabar meski tidak dipuji, tetaplah berjalan meski lelah. Karena satu orang guru yang mengajar dengan hati bisa mengubah hidup satu anak, dan satu anak yang hidupnya berubah bisa mengubah dunia. Dan jika hari ini tak ada satupun yang bertepuk tangan untukmu, jika tak ada yang berkata, "Terima kasih Bu," atau "Terima kasih Pak," ketahuilah masih ada anak-anak yang akan tumbuh besar membawa nilai-nilai hidup yang kau tanamkan secara diam-diam. Ada jiwa-jiwa yang kau bentuk, walau mereka tak pernah kembali untuk mengatakan betapa berartinya dirimu bagi perjalanan mereka. Kau mungkin tak diingat saat mereka sukses nanti. Namamu mungkin tak tercantum di piagam penghargaan manapun. Tapi kau akan selalu hidup dalam cara mereka berpikir, berbicara, bersikap. Kau akan hadir dalam cara mereka mencintai hidup ini. Kau adalah akar dari pohon-pohon masa depan. Tak terlihat, tapi menopang. Tak bersuara, tapi memberi kekuatan. Maka jika malam ini kau pulang dengan hati yang letih, tubuh yang lelah, dan pikiran yang mulai bertanya-tanya, apakah perjuangan ini layak? Ingatlah, dunia bisa saja lupa pada guru. Tapi, kehidupan tak akan pernah benar-benar berjalan tanpamu. Kau bukan sekadar pengajar. Kau adalah penyalur cahaya. Dan meskipun tak semua bisa melihat terangmu sekarang, percayalah, cahayamu akan sampai pada mereka yang paling membutuhkannya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah menjadi guru yang tetap mencintai meski tak selalu dihargai, yang tetap hadir meski kadang merasa sendiri, yang tetap mengajar meski dunia seakan tak peduli. Suaramu tak pernah sia-sia, doamu tak pernah hampa, cintamu tak pernah gagal.